tipu-tipu begini, inilah dunia dia. Inilah yang dia tunggu-tunggu, yang dia nikmati. Inilah game teorinya dunia dia, Om Ded. Ini dunia dia. Kan Playing persoalan victim. kita nggak bicara soal ini ijazah asli atau tidak. Mau asli kita tahu, risikonya udah tahu. Mau nggak asli kita kan udah tahu ujungnya. Tapi bukan itu. Ini ujungnya ada. Dia menikmati banget permainan Ya, ini. ini sinetron yang terorkestrasi lah ya. Nah, indikatornya kan tadi itu 3 periode, bicara tentang anak haram konstitusi. Kemudian soal pemakzulan. Kemudian semua menteri harus ke rumah beliau. Iya, itulah yang kemudian kalau Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya, orang akan percaya, oh ini bukan boneka. Ya kan? Ini nggak pernah Ini digunakan. kan ada menteri yang udah dibicarakan, masalah judi online, masalah menteri yang ini udah banyak. Saya lihat itu, Sentimen negatif publik, udah ya. paham publik ini, udah ada bukti-bukti di pengadilannya kan, masih dipertahankan. Jumpa lagi di channel DSTV, channel Walk the Talk. Di sini orang-orangnya semua yang tidak asal bunyi, tapi juga memang para pelaku ya. Beda sama bapak sana yang walk itu. Hari ini kita kedatangan seorang narasumber, ya, tamu kita. Di sini ada Bung Pangi Sarwi Caniago, ya. Ini kalau kita lihat latar belakangnya, kita agak bingung nih, karena beliau ini kelahiran Sumatera Barat. Yes. Sekolahnya pun di Andalas. Ya, bukan hanya di Andalas, tapi dulu di MTSN ya, Sanawiyah ya. Terus dari MAN ya. Masih di Si Junjung nih. Jadi masih fresh nih ya, rendangnya masih fresh. Sampai di Andalas, lalu ngambil master di UI. Sekarang sedang ngambil S3 di UNER. Iya, bentar lagi ujian tertutup. Wah, keren banget. Dan selamat dulu. Siap, Om Ded. Makasih, Om Ded. Sekarang masih ngajar di UBK ya, Universitas Bung Karno. Nah, jadi jarang-jarang nih teman-teman dari Sumatera Barat. Makasih Bung Pangi mau datang, kita panggil Bung Pangi aja ya. Saya panggil Om Ded aja. Siap, aman. Jadi Bung Pangi ini selain dosen juga dia CEO dari Voxpol ya, satu lembaga research polling dan konsultan ya, politik ya. Yang satu-satunya lembaga survei yang direkom semua partai kemarin. Yang direkom semua partai, berarti kan metodologinya dijaga dengan baik ya dalam pelaksanaan lapangan, karena metodologi sih oke, tapi dalam hal mengelola hasil dan kemudian menghasilkan kesimpulan juga kadang bisa dimainin. Karena kalau kita salah ngasih rekom ke partai, kita berdosa. Tuh. Partai jadi salah ngirim orang. Ya. Maka di situ kita harus qualified kan. Tapi sering juga kan kalau pengalaman kita kemarin di Pilpres dan Pileg, banyak sekali kemudian lembaga-lembaga survei yang katakanlah kita ragukan tuh hasilnya, bukan metodologinya ya. Karena metodologi mungkin semua menjaga kan, karena bisa diaudit oleh Persepi gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu nih dalam meramu data yang didapat, ya cara pengambilan dan penarikan kesimpulan juga kan ada ruang abu-abu di sana. Gimana Bung Pangi? Apa seperti itu? Ya kadang-kadang kita juga menemukan di lapangan itu calon misalnya. Mereka ingin misalnya surveyornya dari mereka. Terus ada diselundupin orang-orang yang kira-kira bisa mereka nanti arahkan. Nah itu yang harus dijaga supaya itu jangan ada kecolongan itu. Iya, tapi kan seperti pengalaman kemarin, sebelum pemilu itu lembaga survei kan harus lapor tuh sampai ke tingkat kelurahan atau desa kalau mau menarik sampel. Betul. Nah di situ kan sangat dimungkinkan terjadi prakondisi terhadap sampel-sampel yang ditarik. Betul, karena memang nampaknya kalau kita kemarin itu ketika kita melapor ke desa makin sulit, makin susah. Nah, cuma memang kan yang penting itu kan adalah kita harus menjaga supaya betul-betul data ini empirik objektif, bukan intersubjektif kan. Administrasi biasanya memang di situ. Ketika dilaporkan ke desa kelurahan justru dipersulit sama desa kelurahan. Iya, tapi kan kemarin sebelum pemilu wajib kan ya, itu susah kan bergerak tanpa ada. Iya, kan ada izin kan udah ada. Penting itu sih. Ya, tapi kan kemudian akhirnya kan pihak-pihak tertentu bisa mengetahui sampelnya. Dan kalau itu terjadi kan respondennya kan bisa tidak leluasa memberikan katakanlah pikirannya. Ya makanya memang sampelnya kan nggak boleh diganti sama sekali kan. Memang makanya ketika kita mengasih sampel itu titik mana itu juga berbahaya sebenarnya kayak klien. Karena nanti dia tahu titiknya mana kita survei.
Iya, Itu iya, di iya. situ. Jadi dia Betul. menggiring, itu yang bahaya. Makanya kadang-kadang sampelnya titiknya di mana, desa mana, RT kan desanya ada tuh di mana, kelurahan Iya, iya, mana. iya. Itu kan harusnya nggak boleh diminta itu. Tapi kemarin diminta. Ada juga yang minta, tapi kita ada nggak kasih. Bahkan kita nggak tahu Hmm. kapan turunnya. Bahkan mereka terus terang minta koordinatornya. Oke, kita deal quick count nih jalan. Padahal udah sama partai kan, tapi dia tetap aja kita minta koordinator dari kita. Itu udah nggak bisa. Udah empirik objektif hilang, Iya, betul, intersubjektif. betul. Karena banyak yang ngeluh kan. Iya, Karena kemudian ketika melakukan wawancara tatap muka di bawah itu kan respondennya menjadi tidak leluasa kan. iya. Kalau ada Tapi kepala kita desa. menariknya kita, Bang Ded, kita Om Ded ya, kita itu kuatnya di situ karena memang semua kan udah IT semua ya, Hmm. teknologi ya. Itu kan kita udah basisnya IT itu udah canggih sekali. Titik di mana mereka turun, kemana mereka di sawah, di rumah atau dekat rumahnya enggak, itu kan udah ada, kita udah punya GPS-nya lah. GPS-nya, udah ada di aplikasi kita. Terus ketika ditanya pertanyaan partai, pilihan presiden, itu sudah ada rekamannya. Itu nggak bisa dia menggiring nggak menggiring, maka di situ ketahuan tuh dari 10 responden. Bukan dari apa namanya surveyor ya, tapi kan ketika surveyor ini datang menemui responden, tapi di situ ada kepala desa atau perangkat desa, mereka kan Wah, menjawab itu tidak akan apa, pasti akan susah, bias. bias kan. Bias, maka dia nggak boleh, harus sendiri kan. Kalau Hmm, didampingi nggak boleh kan, pasti bias. Oke. Tapi ketika diwawancara, ketika ada, kita ketahuan tuh kemarin yang menggiring enggak itu Oh, apa surveyornya gitu. Karena memang dari ketika minta rekaman itu kita putar ulang, kan kita baru bayar gajinya setelah kita cek rekamannya. Bagaimana dia bertanya pada pertanyaan partai, pertanyaan nggak semuanya kita rekam kan, Ya. aplikasi nggak sanggup semua. Oke. Pertanyaan-pertanyaan inti lah. Nah di situ sudah sangat apa namanya, kita sudah siap tanding di situ. Oke. Itu yang membuat tidak ada kebohongan. Jadi kalau ada indikasi di situ kita tanya ulang, konfirmasi. Oke, itu pilkada ya. Tapi Ya. banyak juga kan nih calon-calon yang minta dibuat tinggi supaya gampang dapat Iya. partai pengusung. Ada sebuah daerah saya kemarin survei juga begitu, jenderal. Itu ngancam gitu. Oke. Itu saya hadapi sampai saya mau diperkarakan, ya oke, siap-siap tanding. Oh, hasilnya harus dia yang tertinggi pokoknya nggak elektabilitas. mau, karena saya bayar Anda untuk itu, gitu. Supaya saya dapat. Kalau ini hasil saya serahkan, ngapain saya survei sama Anda? Saya kan survei supaya saya dapat rekom dari partai. Kalau ini nggak dapat rekom dong, rendah begini. Saya bilang, ya kalau begitu Bapak survei sendiri, uangnya saya balikin. Tapi ini kan udah terjadi, nggak bisa saya balikin uangnya. Saya bilang. Oh. Kalau akhirnya kalau Bapak telepon saja pengacara kita, udah selesai. Jadi dia minta hasilnya, pokoknya dia paling tinggi. Padahal belum tentu dikenal masyarakat. Iya. Karena kalau dia jenderal kan pasti nggak di Iya. daerah itu kan, Iya, cuma yang mungkin telepon- kelahiran. Yang nelpon bukan dia. Oh, Bapak kenapa? tahu kan siapa yang Bapak survei ini? Ya. Hmm. Bapak berhadapan dengan siapa, Bapak tahu kan? Oh ya, saya ketawa aja. Jadi repot juga ternyata pilkada ini, menarik juga. Iya, Tapi iya, menjaga karena- data ini nggak gampang sama Karena sekali. lebih banyak menggunakan survei itu kan untuk dua nih yang negatif nih. Iya. Satu untuk kepentingan apa namanya tiket untuk pencalonan Iya. di pilkada kan gitu nih. Kedua kan untuk mobilisasi opini, pembentukan Satu opini. lagi Om Ded, jangan lupa donatur. Oh Bohir. gitu loh ya, Oke. tiga ya Iya, ya tiga. ya. Nanti bisa dikasih sama cukong-cukong nih. Gua paling tinggi nih. Iya. Kalau gua dapat menang, lu kan bisa urusan sama saya gitu ya. Iya, persis ya, itu kepentingannya. Titik persamaan kepentingannya kan kalau kita kan hanya profesional berbisnis kan, Iya, tapi iya. dengan menjaga data, tim lapangannya, apa quality control, Pokoknya menjaga project-nya, metodologi ya. dan nuansa Ternyata keilmuannya dengan baik lah ya. Itu pun bisa kecolongan. Jadi ternyata nggak mudah memang ilmu di lapangan itu. Tetap aja Ya, kecolongan. tapi ini kan belakangan saja ya. Kalau Iya. sebelum-sebelumnya itu nggak signifikan lah kita temukan. Iya. Karena kan biasanya kan semua orang yang memperebutkan tiket untuk maju itu kan juga melakukan survei. Yes. Ketika terjadi misalnya calon A di survei lembaga B, dia misalnya elektabilitas 60%, Iya. sementara disurvei oleh calon C dengan lembaga survei dia tuh di urutan terakhir kan itu. Artinya Problem. ada komparasi, ada triangulasi data. Ya. Nah. Misalnya 3 atau 4 lembaga, kok kita beda sendiri. Harus Betul. kita evaluasi ada apa. Ya. Ini datanya jangan-jangan bukan, ini data intersubjektif, bukan empirik objektif kan. Tapi ini benar nggak Om Ded? Masih ada nggak pemilu? Ya harus dong. Masa hak rakyat mau dirampok sekali 5 tahun Saya dengar doang. pidatonya kan begitu Om Ded. Ini kita palu aja nih, udah ketua umum sudah hadir nih, udah. Arti kalau begitu ya kita jual sembako, jual beras aja. Kalau untuk jadi pemilu kita tutup buku ini. Enggak lah. Kalau kita di PDI Perjuangan sejauh ini tetap dengan pemilihan langsung. Ya. Karena Untuk gubernur dan bupati wali kota gubernur dan semuanya. bupati wali kota dong.
Karena apa? Setidaknya dia punya utang sama rakyat, bukan sama anggota dewan. Kan itu yang kita inginkan gitu loh. Jadi terlalu tua ngajarin PDIP soal mau ngambil kedaulatan rakyat kan? Ya iyalah. Bolak-balik di situ kan. Artinya bagi PDIP jangan bolak-balik di situ. Jangan, itu udah hak rakyat. Itu gitu. yang dibilang Ibu Mega. Kita ini jangan poco-poco. Ya. Maju 1 langkah, mundur 2 langkah, Tapi ada nyamping 2 langkah. Tapi ada yang menarik. Poco-poconya Syahrini maju mundur tapi cantik. Cantik bagi yang menyukai lah. Oke, ini ada yang menarik kemarin. Saya mendapat cuplikan video. Bung Jayadi Hanan, dari LSI, yang mengatakan satu temuan yang mengejutkan. Membandingkan antara popularitas, bukan popularitas ya, tapi elektabilitas dari Pak SBY di akhir masa jabatannya dengan Pak Jokowi di akhir masa jabatannya, ya, antara 4-5 bulan setelah tidak menjabat. Pak SBY itu katanya masih di kisaran 6% ya. Sementara Pak Jokowi ini ambruk di 2%. Nah, ini kan kok rasanya gimana? Kenapa bisa terjadi seperti itu menurut Bung? Iya, ini kan data ya, pasti sudah di spot check, sudah diuji ya. Ya nggak mungkin seorang Jayadi Hanan. Ini kan pasti udah terukur lah. Yeah. Bukan opini, bukan persepsi, bukan asumsi. Bukan pesanan juga. Ini terukur. Artinya dengan data yang ada hari ini 2 presiden, Jokowi dan Pak SBY. Artinya kalau dari data ini lebih harum nama Pak SBY dibanding Pak Jokowi. Atau tidak sedrastis jelek ini Jokowi. 2-6 ini. Yeah. Berarti secara yang dibanggakan infrastruktur, yang udah kerja-kerja, kemudian revolusi dan seterusnya. Yang katanya presiden terbaik sepanjang sejarah di bumi. Iya, gitu kan? karena presiden sepanjang itu pernah dulu sepanjang sejarah terbaik itu kan sehingga memang Pak Jokowi tetap 3 periode karena nggak ada yang bisa gantikan waktu itu. Oh, sampai sekarang buzzer masih banyak tuh. Iya, karena nggak ada yang bisa gantikan, seolah-olah hanya Pak Jokowi aja yang bisa kayak jadi Soeharto presiden. Dulu lah ya. Iya. Nggak ada yang pengalaman jadi presiden. Nah, persis kita kembali ke angka 2 dan 6. Ya, artinya waktunya juga sama 6 bulan. Limitasi waktu kan dibatasi. Ini menunjukkan approval ratingnya selama ini yang dibilang 80% nggak pernah beranjak itu turun level confidence-nya. Tiba-tiba hari ini nyusup jadi sebegitu, ada apa sebenarnya? Nah, itu pertanyaan saya. Kenapa bisa begitu ya? Padahal dia tiap hari muncul di media. Ya, artinya selalu muncul di media perbincangan publik, selalu bising, selalu menjadi santer opini perbincangan banyak orang karena ijazah dan seterusnya. Ya kan? Hampir nggak pernah public discourse, ya, wacana publik kita setiap hari nggak ada Jokowinya. Persis itu benar. Dan mungkin kalau orang-orang ngerti big data apa, kan mungkin pasti dia tahu. Hashtag Jokowi pasti dia tahu bagaimana percakapan itu selalu ada. Kenapa ini terjadi? Berarti sentimen selama ini masyarakat sudah makin cerdas, makin rasional, tercerahkan sepertinya. Jadi kalau mau dibangun underdog efek, ujung dari ijazah ini kan underdog efek sebenarnya. Bahwa begini loh, kalian sakiti orang, jadi mantan presiden kalian perlakukan kayak gini. Playing victim lah. Padahal kan sebenarnya kalau dia baca bahwa seorang mantan presiden yang udah kelasnya internasional saja diperlakukan seperti ini, panggil-panggil dan ini. Saya katakan jangan-jangan memang itu yang membuat downgrade habis itu. Ya, karena masyarakat kian paham. Orang tua saya di kampung saja yang nontonnya memang TV tiap hari kan, nggak internet. Dia paham. Persis seperti Pak Ibu Mega ngomong. Apa yang dilihatin aja? Ngapain nyakiti rakyat? Ngapain ngerjain rakyat, penjarakan orang yang 4 orang ini? Kalau dari awal bilang, kan yang Om Ded diskusikan itu kan bilang, udahlah saya ini mantan presiden, saya ingin nama saya dikenang di masa depan, yang baik-baik saja. Saya nggak mau penjarakan kalian, nggak mau zolimi kalian. Ini saya mau tuntaskan, ini loh ijazah saya. Saya nggak mau merugikan kalian semua. Kalian punya keluarga, saya nggak mau penjarakan kalian. Jadi dari awal, daripada ini bising, daripada ini ribut, nggak tahu ujungnya, dan tidak ada pemadam kebakarannya, saya padamkan langsung. Nggak perlu sewa pengacara, nggak perlu hadir kayak perlu sinetron lah, nggak perlu terlalu banyak gimmick, tidak perlu kemudian konversi pers di Solo tiap hari dengan wartawan, kan bisa selesai sebenarnya kan. Tapi ternyata jangan-jangan Om Ded, apa yang terjadi? Jangan-jangan beliau
itu yang dia nikmati. Diorkestrasi justru oleh dia. Ya. Game teori ini ya kalau ada orang kan manusia yang suka tipu-tipu, memang dia tipuan itu yang menjadi hobi habitsnya. Dia nyaman dengan dunia itu dan dia menikmati permainan itu. Dan itu dilihat rakyat justru negatif sebenarnya. Karena jadi 2%. Oke. Dari kalau memang PSBY katanya nggak kerja nih, nggak bangun infrastruktur, hanya mengurus demokrasi saja nih. Selama ini nggak bangun pelabuhan misalnya, nggak kelihatan. Nggak ada jalan tol. Ya jalan tol, nggak bangun apa nama istilahnya, banyak lah infrastruktur yang dibangun kan, jalan dan seterusnya. Ternyata bisa 6. Ini kok 2. Berarti kan apakah karena masyarakat kita makin tercerahkan, kesadaran palsunya sudah hilang? Kalau dulu kan memang masyarakat kita bagaimana Om Ded kita harus akui. Pendidikannya kan masih rendah. Tamatan kuliahnya kan kampungnya Om Ded yang paling tinggi sarjananya. Kampung kedua saya Sumatera Barat. Sarjana paling banyak di Indonesia loh. Ini kita harus jujur kan. Pendidikan juga begitu kan. Termasuk pendapatan. Penghasilan kan di bawah 700.000 hasil survei Voxpol kan. Hampir 78%. 78%? Ya, di bawah 700.000 per bulan. Wow. Penghasilan rakyat Indonesia. Nah, itu berarti kan, kerja pengangguran terbuka itu ya? Iya, persis. Makanya kalau ada pilkada, masih ada pileg, pemilu, itu kan lapangan pekerjaannya luar biasa. Satu orang kepala daerah itu punya relawan tim sukses bisa 500 orang. Jadi artinya walaupun itu hanya 6 bulan. Ini ya bisa setahun juga tergantung calonnya. Oke, kalau begitu ini kan jadi menarik. Temuan survei, Jokowi yang katanya dulu sebelum mengakhiri masa jabatan menembus rekor presiden di seluruh dunia. Karena approval ratingnya bisa sampai 86%, ya bisa sampai 88%, ada lembaga survei juga. Tapi kenapa hanya nggak sampai 6 bulan setelah dia turun, hancur tinggal 2%? Nah, ini kan jadi pertanyaan karena apa tadi tuh? Dia tiap hari muncul di TV dengan berbagai ini, nggak pernah ada hari di mana media kita baik itu online, offline ya, cetak, TV yang tidak memberitakan Jokowi. Ada jutaan buzzer di kampung Om Ded patungnya Jokowi loh. Ada patung itu yang katanya gotong royong itu ya. Gue sih ya suka-suka kalian lah. Tapi ada 2 patung cuma loh Om Ded, di NTT sama di Sumut loh. Oh gitu ya. Berarti kan bagi Pak Jokowi ini penting 2 daerah ini. Iyalah kan kalau di Sumatera Utara kan ada menantunya. Ya kalau di sana kan makanya Gibran kan sering kampanye ke NTT kan. Kunjungannya, sambutannya positif kan masih. Oke. Nah, balik ke pertanyaan saya tadi. Ini oke lah masyarakat jadi mulai sadar. Ternyata tidak sebaik yang dicitrakan selama ini ya, hasil survei segala macam gitu ya, kepuasan publik gitu loh. Tetapi kemudian apakah cuma itu? Atau memang ada isu-isu lain? Atau apa sih yang bikin nyungsepnya separah itu? Ya, paling tidak yang menurut saya ya, satu kasus yang masih rangkaiannya panjang itu ya. Satu rangkaian itu adalah soal anak Pak Jokowi kan. Pasti mau tidak mau itu juga pengaruh. Karena kan itu kalau ke Tempo kan bilang anak haram konstitusi. Jadi nepotisme itu kelihatan. Jadi masyarakat kita ini kan masih ada yang pakai baju anti peluru kan. Ketika ada opini desain, karena politik kan selalu tidak alamiah. Selalu ada desain, ada arsitekturnya, ada operatornya. Nah, ketika citra itu dikasih oleh media, dia bisa masih tolak pakai anti peluru. Nah, yang begini ini kan makin banyak mungkin ya, bahwa ini udah melanggar konstitusi dari dulu. Itu juga mungkin pengaruh ke 2% tadi. Isunya ya, isu bahwa beliau tidak fair soal ini. Karena memaksakan itu kan. Nah, yang kemudian isu-isu 3 periode menurut saya juga berpengaruh kemarin itu. Karena dianggap itu menolak demokrasi kan. Meskipun beliau nggak ngaku kan. Tapi kan semua yang hari ini terbukti valid. Semua yang berbicara, berwacana tentang 3 periode semua jadi menteri hari ini. Betul. Artinya kan jelas itu konsesinya jelas. Benang birunya ada. Benang titiknya gitu. Nggak ada yang nggak coba bicara. Semuanya bicara tentang orang yang bicara. Ada Muhaimin, ada Julhas. Yang muazin tentang 3 periode lah. Ya kan? Itu semua hari ini para pendongeng 3 periode semua. Termasuk Pak Luhut aja masih masuk ya. Kan itu yang membuat saya dengar. Ada antipati publik ya. Itu yang membuat kan Ibu Mega penjaga gawang demokrasi. Mengatakan tidak bisa untuk itu kan, sehingga gatekeeper kan, jaga gawang akhirnya pisah jalan. Mulai hubungan retak kan salah satunya karena itu menurut persepsi publik. Jadi dengan tiap hari menjadikan misalnya kediamannya jadi tempat wisata nih. Kan hampir tiap hari kan wisata, tiap hari doorstop.
ternyata tidak mendongkrak banyak Ya ya. faktanya kalau datanya bicara seperti itu Om Ded, ya berarti nggak ada pengaruh, nggak ngefek, justru mendonggrade. Nah artinya apa? Mungkin masyarakat itu udah makin kian tercerahkan tuh, yang tercerdaskan, kesadaran palsu mereka sudah mulai teralienasi selama ini, pikiran dia udah menyatu, karena ngapain sih Bapak ini gitu. Kok Kayak nggak ada selesainya ya. nggak mau selesai, kok seperti ingin Nggak ikhlas. nggak mau selesai, kan katanya mau ke Solo gendong cucu, nggak mau lagi urus-urus politik. Tapi kenapa beliau ikut gitu loh, sampai ada yang terakhir loh, sentimen tuh negatif banget. Yang ngumpulin jenderal itu kan, yang apa namanya, yang di rumah beliau itu loh. Ya. Ya. Sespim apa namanya? Sesdikmen. Sesdikmen kan, Iya. pakai baju dinas. Posisi beliau di sini loh. Kalau dalam komunikasi kan paham itu, instruksi perintah loh. betul. Di sini mereka kanan kiri kan pakai baju dinas. Padahal ke presiden asli aja enggak ya. Enggak begitu kan, meskipun walaupun kata Pak Prabowo itu enggak masalah, itu karena halal bihalal dan Ya seterusnya. beliau nggak mau Nah, masalahkan. nggak masalahkan. Tapi bagi kita sebagai masyarakat awam, mau ngapain sih? Gini-gini lagi kok, ini seperti post-post syndrome yang nggak selesai dengan dirinya. Ya. Nah itu jangan-jangan juga mempengaruhi menurunkan Menjadi 2% 2% itu. gitu. Karena Oh, cawe-cawe, oke. cawe-cawe yang nggak tuntas, nggak ada ujungnya, nggak ada selesai-selesai. Nah ini jadi nyambung dengan perbincangan kami sebelumnya dengan ahli filsafat kita, Pak apa namanya, Setio, Iya. ya, yang mengatakan bahwa Joko Widodo ini tipikal pemimpin yang demokrat. Demokrat artinya memang tipe pemimpin yang memang hasrat kekuasaan itu menggebu-gebu dan nggak pernah habis. Selalu menghalalkan segala cara, Machiavellian juga nih orang gitu kan. Dan itu terbukti banyak ya. Ya berarti valid, terkonfirmasi kan, Machiavellian, saya bertanggung lipiatan atau apa namanya dalam politik kan, kalau itu kan kebalikan. Kalau kita kan hack politik kelas tinggi kan, sama bagaimana kelas tinggi itu kan ada moral, hazard moral. Ini ngomong itu konsisten antara perkataan dengan perbuatan. Ini kan udah lama ini nggak pernah ketemu. Kalau ini kan paling konsisten. Iya. Antara bilang apa, kelakuannya apa. Ya kan, stand kanan belok kiri itu udah masyarakat udah paham lah kan. Nah ini kan memang nggak ada lagi. Makanya ketika beliau statement pun orang kadang-kadang memahami udah beda lagi. Oke. Kalau dia bilang kemarin tiba-tiba ada jenderal yang pindah, dimutasi. Nah, kemudian kan kalau menurut saya itu Pangkogap Wilaan itu. yang namanya Letjen Kunto, itu kan masuk angin itu. Artinya Om Dek bisa bayangkan nggak, yang namanya mutasi jenderal itu pasti urusannya ada dengan presiden. wanjaknya. Ikan izin presiden itu kan udah urusan papan atas, itu udah urusan Tuhan. Seorang letnan jenderal. Letnan jenderal loh. Tiba-tiba dikembalikan lagi dengan ada simbol Bu Titik langsung gendong kuat Pak Trisno. Itu kan tamparan keras loh itu, bahwa kalian nggak boleh begini mengasih pembelajaran. Kan tujuannya gini Om Ded, kasih pembelajaran, efek jerah, kalian jangan macam-macam bicara torpedo pemakzulan Gibran, jenderal pun saya pindahkan gitu loh. Saya mutasi loh, meskipun anak Pak Trisno. Ternyata ini tamparan kerasnya nggak berhasil kan? Balik lagi ke artinya. Tapi kan dia berhasil membuktikan bahwa dia masih bisa cawe-cawe dong ke internal. Itu yang menariknya. Dia nggak berkuasa, tapi bisa mutasi. Tapi kan nggak bisa jujur orang di situ. Kan kalau dikatakan dalam politik, kan bisa dirasakan, nggak bisa dibuktikan. Kalau dibuktikan, oh nggak ada keterlibatan, semua orang bisa ngomong nggak ada keterlibatan. Tapi bagaimana mungkin mutasi jenderal itu bisa seperti itu? Itu yang saya beberapa hari setelah bapaknya jenderal ini mempersoalkan tentang pemakzulan. Artinya masih ada irisannya. Nggak mungkin dong Jenderal Kunto mutasi kalau nggak ada tiba-tiba kausalitas sebab akibat baru kan. 4 bulan menjabat juga. Itu kan 2 kali 24 jam Om Ded setelah piagam itu kan. Jadi nggak mengherankan kenapa dia nyungsep ke 2% ya. Ini bukan presiden loh. Iya. Tapi bisa memutasi yang namanya jenderal punya pasukan gitu. Ini kan di luar kontrolnya. Saya nggak tahu Pak Prabowo, artinya kecolongan kan. Kalau nggak, ngapain dia nampar wajah seperti itu? Tapi kan itu tidak beliau secara langsung kan, tentu proksinya kan. Iya, saya nggak tahu yang operatornya siapa di sana. Tapi kan ini nggak alamiah. Pasti ada yang lakukan. Nah, wajiblah kita mempertanyakan gitu. Iya, tapi membuktikan memang nggak bisa kita membuktikan. Kita hanya bisa merasakan ada masalah, menyimpan masalah itu. Jadi memang cawe-cawe dalam konteks itu juga menurut saya parabel. Ini kalau parabel latennya kan adalah cawe-cawe. Tapi kan indikatornya kan harus ada. Nah, indikatornya kan tadi itu 3 periode, bicara tentang anak haram konstitusi. Kemudian soal pemakzulan. Kemudian semua menteri harus ke rumah beliau. Kemudian soal
isu-isu yang kemudian sentimennya negatif gitu. Ijazah kan itu juga mungkin itu yang membuat akhirnya masyarakat kita itu Om Ded kan pelupa dan pemaaf. Nah kalau pemaafnya mantan-mantan napi bisa terpilih lagi, itu kan pemaafnya. Pelupanya jangan-jangan memang mereka sangat mudah melupakan semua legacy yang dianggap baik selama ini, bahwa bagi mereka rusak semuanya karena perilaku bukan karena pembangunannya. Tapi perilaku merusak demokrasinya. Ya memang kan segala sesuatu yang bersifat fisik dengan mudah dilupakan kan. Apalagi kan kalau jalan dibangun, dam dibangun, pelabuhan dibangun, itu kan memang udah kewajiban seorang presiden. Dan dia menggunakan anggaran negara. Itu programatik reguler. Itu harus dijalankan. Itu mau tidak mau itu udah settle. Dia jalan sendiri. Dan memang itulah tugas paling ringan dari seorang presiden. Kan? Meskipun ada juga koreksi tol itu yang dibangun tol swasta juga yang bangun. Bangun swasta nggak ada APBN. Tapi pitanya presiden. Karena apa? Demi pencitraan ya kan itu orang paham juga. Oke, dan itulah semua yang menyumbang kenapa setelah dia 6 bulan nggak menjabat langsung terjun bebas. Ya, cuma pertanyaannya di survei itu apakah masih ditanya approval ratingnya Pak Jokowi? Itu kan ditanya tadi yang 2% itu apa? Iya, ditanyakan elektabilitas. Kalau menurut Jayadi, itu adalah cara mereka untuk mengukur apakah dukungan terhadap orang itu masih cukup kuat. Dia membandingkan data karena mereka reguler melakukan survei. Iya, 6 bulan ya. Antara SBY dengan Jokowi gitu loh. 6 bulan sama-sama pasca. Iya, betul. Nah, makanya saya sendiri heran, wah sejauh itu. Artinya begini Om Ded, berarti nama SBY masih harum, ya kan? Ya. Berarti nama ini udah betul-betul udah. Bukan, ini kan dibandingkan tahun 2014 dengan ketika SBY tidak menjabat lagi, dengan Jokowi setelah tidak menjabat 5 bulan lebih lah. Saya paham sih, artinya memang apple to apple-nya sama-sama mantan presiden. Sama pada kurun waktu yang sama di waktu yang berbeda. Kan? Ya kalau itu oke aja, tapi intinya kalau kita komparasi data itu kan nama SBY masih harum dibanding. Iya, setelah dia tidak menjabat dibanding Jokowi. Yang ini menurut saya 2% ini udah babak belur. Maksudnya sentimennya udah pasti udah bau amis ini. Iya, karena kan beban politik SBY pada waktu itu kan adalah kasus Hambalang dan kasus korupsi dari beberapa orang kadernya kan gitu nih. Sementara SBY ternyata begitu banyak. Jokowi tadi terlalu banyak kan beban yang membuat masyarakat itu justru antipati dari pembicaraan Bung Pangi tadi. Nah, itu yang saya pikirkan Om Ded. Isu apa lagi yang kemarin mendowngrade itu jadi 2%. Yang tulang punggungnya yang penting lagi. Oke, yang paling ribut belakangan ini kan soal masalah penegakan hukum kan. Misalnya soal pengaduan ke polisi jasa palsu, kasus Mas Hasto di KPK yang seperti itu. Telanjang gitu. Itu orang paham. Maksud saya itu yang penegakan hukum. Misalnya, ini kan banyak orang ada lupa utang luar negeri juga dan kondisi ekonomi itu kan masyarakat melihat kan. Pasti dilihat. Itu beban. Yang jadi pemadam kebakarannya Prabowo kan itu. Termasuk hari ini yang kita hadapi hari ini. Nah, misalnya KPK yang dibentuk di akhir kepengurusan beliau. Dengan panselnya kita sudah paham. Makanya yang itu jelas-jelas melanggar undang-undang kan sebenarnya. Iya kan? Karena kan dikatakan satu orang presiden hanya boleh memilih satu kali selama masa jabatan. Berarti itu valid, melanggar. Kenapa dia harus membentuk pansel membentuk KPK itu versi di ujung kepengurusan dia, di ujung presidennya dia. Mesti kan biar kenapa? Aja. Itu yang saya sebut cawe-cawe itu kan itu yang dirasakan kan. Artinya orang sakti itu Om Ded kan hanya 3 aja. Dia pegang KPK, dia pegang kepolisian, pegang kejaksaan. Itu udah sakti Om Ded. Nggak perlu bicara, ini orang kan selalu menanya, kok sakti banget ini orang satu ini. Presiden yang ini kok sakti banget. Kok keren banget. Ini ilmunya apa nih? Pakai santet pelet apa ini? Nggak ada itu. Pegang kendali itu sakti. Dia pegang polisi, dia pegang jaksa, dia pegang KPK. Selesai. Sekarang sampai kapan pun. Polisi masih geng Solo. Ya kan? Makanya ke Kapolda gampang aja lapor-lapor kan? Ya kalau kejaksaan mungkin ada prestasi pertimbangan lain, masih ada punya prestasi atau apa. KPK-nya kenapa itu dibentuk KPK itu dipilih komisioner KPK itu di ujung kepengurusan beliau? Kenapa? Kenapa nggak dibiarkan aja itu hak prerogatifnya di eranya Pak Prabowo supaya disikat habis ini semua? Nggak hanya Mas Hasto aja yang diributin.
Ya kan? Ini kan udah jelas telanjang di depan mata ini kita semua mau bahwa kasus ini orang mengatakan apa kerugian negaranya ini. Ini kurang baik apa Mas Sekjen Pak Hasto itu kan? Coba lihat kalau kita bandingkan dengan kasus Ridwan Kamil yang sekarang menguap ya. Ada katanya ditemukan uang berapa? 21 miliar. Pakai motor Ya, ini. dan segala macam. Sekarang hilang entah Hilang. kemana. Ya. Yang kasus 400 juta. Ya, suruh KPK itu panggil. Kan itu. Ada yang bunyi kemarin di Maluku kasus apa itu? Banyak taman tambang. Oh, yang itu kasus nikel. Ya. Kenapa gitu? Kenapa hanya yang ngurus yang kerugian negaranya nggak ketahuan? Disibukin, dipusingin. Kenapa? Karena KPK made in Jokowi, kan itu aja sebenarnya bagi orang. Oh, berarti ada kepentingan untuk itu. Kepentingan politik. Itu persepsi publik loh yang memahami, bukan saya ngomong. Itu persepsi publik memahami seperti itu. Jangan-jangan itu yang membuat makin turun. 2% tadi. Karena apa? Karena cawe-cawe dalam masih penegakan hukum masih terasa sampai sekarang. Bau amisnya itu. Nggak putus gitu. Makanya ketika Pak Prabowo pasang badan main di kejaksaan, jangan-jangan beliau sudah tutup mata, ini nggak bisa diandalkan orang kau ini gitu loh. Oke, maka termasuk misalnya menempatkan TNI yang baru keluar perpresnya ya. Iya. Untuk menjaga kejaksaan. Jangan-jangan itu tamparan keras lagi sebenarnya. Karena Presiden Prabowo nggak percaya sama KPK dan sama polisi. Beda DNA-nya dibentuk di akhir kepengurusan Presiden Jokowi. Gitu. Gitu bacanya ya. Itu yang saya diskusi dengan masyarakat awam pun begitu memahami publik. Karena kalau itu dilakukan maka equal ya kan. Diskriminasi penegakan hukum nggak ada. Jadi semua pukul rata kan. Nggak ada tebang pilih itu. Nah, itu yang kemudian hari ini kayak wajar. Kalau orang menyatakan ini jangan-jangan ini dendamnya presiden lama ke Pak Hasto kan. Karena Pak Hasto ini kan yang keras untuk 3 periode itu menolak dengan Bu Mega. Betul. Karena dia sangat keras. Dan berakhir dengan pemecatan yang sangat pemecatan itu bisa ranjangkan di situ. Saya lihat itu apakah masih ada dendam itu, ya kan? Nah, sementara Pak Hasto ini menteri aja nggak pernah selama 10 tahun. Ya. Kurang baik apa beliau? Nggak minta 10 tahun nggak jadi menteri. Yang beliau adalah partai penguasa 10 tahun. Malah lawannya dapat jabatan menteri. Iya. Sekjen partai, orang nomor 2 di partai. Nggak jadi menteri 10 tahun. Sekarang diperlakukan seperti ini kan. Kan itu yang membuat logika publik itu juga mengacaukan mungkin tingkat kepuasan beliau makin turun. Bisa jadi ada pengaruh itu juga ya. 2%. Tapi kan kalau kita lihat sejarah Jokowi ini, memang kan kita melihat orang-orang yang dulu berjuang untuk dia itu kan tersingkir semua. Ambil contoh ya, Andi Wijayanto akhirnya mundur dari Gubernur Lemhanas. Tapi dia salut loh Om Ded, dia kan mundur waktu ngusung Ganjar kan dia mundur dari jabatan Gubernur Lemhanas. Jabatan prestisius juga itu. Iya. Keren, punya akses semua tentara dan polisi kan sebagai Gubernur Lemhanas. Pusat kendali juga sebenarnya, bisa mengendalikan, mendesain semua operator politik itu bisa. Ya, lalu kan kita melihat ada Akbar Faisal. Ada lagi mantan menteri Rini Sumarno misalnya kan, entah apalah latar belakangnya. Bahkan seorang Anies Baswedan dulu bersama dengan dengan Jokowi. Dan semua berakhir dengan tidak indah. Justru jangan lupa satu lagi Roy Suryo juga pernah banting tulang buat dia. Karena mobil SMK itu waktu kata pengakuan Roy Suryo ya. Iya. Masuk yang di DKI kan. Jadi yang tinggal dengan dia ini selama periode kedua periode terakhirnya itu justru orang-orang yang nggak pernah berkeringat kan. Tiba-tiba dapatnya Bahlil, Zulkifli Hasan gitu-gitu kan. Tidak ada berkeringat dari sejak awal gitu. Jadi memang dia juga tidak punya tabiat untuk menjaga persahabatan kayaknya. Kalau memang dalam politik kan mungkin bicara tentang saya penggal leher, kalau enggak penggal saya di leher kan gitu. Leher penggal lawan dipenggal, kalau enggak leher saya dipenggal. Itu politik di mana? Kami nggak pernah diajarin kayak begitu. Itu politik memang kelihatannya nggak tahu, bukan Machiavellian lagi, di atas Machiavelli mungkin. Dan dia menikmati suasana seperti itu kan. Jadi nggak ada sense of politik, hazard moral, kasihan. Nggak ini fatsun politik gitu. Etika, ideologi. Orang yang membesarkan kita, partai yang membesarkan kita. Saya saja nggak sanggup loh itu melakukan seperti itu, mengkhianati PDIP itu saya nggak sanggup. Misalnya ini udah dari wali kota kan, anaknya minta Gibran dikasih juga di Solo. Mengalah kemudian orang terbaik kader PDIP namanya di Solo Bapak FS Gerudi ngalah kan. Terus di Sumut juga dikasih semua. Ibu Mega apapun dikasih itu kan. Presiden dikasih 2 periode.
gubernur dikasih. Di ujungnya setega itu gitu. Nah itu maksud saya, dalam politik memang tidak bisa mungkin main perasaan di situ. Tetapi kan kalau Tan Malaka bicara konteks itu, politik itu tergantung siapa yang pakai senjata itu. Tapi kalau orang punya hazard moralnya bagus, itu pisau digunakan untuk kebaikan kan. Tapi kalau dia salah orangnya pegang, itu pisau bisa digunakan untuk yang di jalan-jalan hari ini tuh, yang begal-begal itu. Ya memang saya nggak melihat sih dalam sejarah negara kita ini ada yang seperti ini ya. Iya. Memang baru kita alamin, jadi kita belajar lah ke depan. Nah pertanyaan saya kemudian, hari-hari ini kita melihat ruang publik ini nggak kelar-kelar nih. Kalau menurut Bung Pangi, ada nggak ujungnya ini kemudian dia, sudahlah gue juga udah 10 tahun, gue udah wali kota, udah gubernur, anak gue udah wakil presiden, gue mau istirahat. Mungkin nggak ini terjadi? Tidak mungkin saya rasa. Kalau karakter orang nggak bisa dirubah. Nah, itu yang saya rasakan, ujungnya kapan ini akan selesai. Kan sebenarnya capek itu, udah 10 tahun, udah pasti lama kan. Udah hari ini masih ke Kapolda melaporkan ijazah. Habis itu pergi ke Sumatera Utara untuk meresmikan patung beliau. Harus acara-acara masih pagi nerima gimmick, orang datang ke rumah beliau kan. Kemudian belum silaturahmi yang menteri-menteri yang masih katanya ini masih bos saya itu loh. Nah, itu kan rangkaian yang harusnya kan nggak perlu dipamerkan gitu loh. Makanya saya lihat intensitas arahnya mau kemana, mau ngapain sih, gitu. Padahal kan sebenarnya itu saya kemana? Kalau menurut Bang Pangi, apa ini? Ada kan masih ada dendam politik yang nggak selesai kan, yang memang nggak mau selesai. Dendam politik atau misi politik? Misi politik yang lain bisa saja bagaimana mengamankan kepentingan Gibran ke depan dengan segala cara. Misalnya ini Golkar dianggap udah bisa terkunci misalnya. Nanti Gibran akan diusung Golkar berpasangan dengan Prabowo. Ini kan prediksi banyak orang udah mulai. Nah itu udah mulai. Tapi barang ini laku nggak? Bisa nggak didesain? Bisa lagi nggak atau memang seperpaknya udah segitu? Nggak bisa lagi mau di-upgrade semacam apapun, nggak bisa, disuruh pidato-pidato, video-video pun udah dibuatkan teksnya, udah dilatih pun salah juga masih, gitu. Masih parah-parah. Demografinya luar biasa. Luar biasanya banyak sekali kan. Bung Pangi, ini yang terakhir perkembangan baru nih soal ada partai yang digawangi sekarang oleh anaknya Joko Widodo nih. Ini kan sekarang gencar nih. Bahkan Joko Widodo sendiri pernah berkomentar nih, lihat dulu siapa calon lawan saya, kan nggak mungkin saya dikalahkan gitu-gitu. Kita menangkap nuansa keseriusannya nih, pengen menakodai PSI misalnya begitu. Menurut Bung Pangi begitu nggak, atau ini hanya gimmick juga lagi? Iya, sebenarnya kan memang dulu kan banyak orang prediksi PSI akan lolos kan. Karena memang ada penegakan hukum, abuse of power-nya terlalu banyak kan. Kan itu yang Om Ded bilang, ini pemilu paling rusak. Paling brutal. Karena banyak laporan case, lebih dari separuh ke MK kan, semua digugat kan. Nah, termasuk waktu itu PSI kan didukung, yakin ini kan dianggap supra infrastruktur. Ada kekuasaan di belakangnya lah. Ternyata kan hasil quick count kita nggak ada kan. Dan yang lain juga nggak ada. Akhirnya kan ya bersyukurlah demokrasi masih dijaga oleh lembaga survei. Bagaimana itu harus fair gitu. Kalau enggak kan, karena quick count udah melihat nggak ada satupun lembaga survei yang mengatakan PSI itu lolos. Kan? Nah sekarang malah korbannya P3 tuh, jadi nggak masuk. Iya P3. Takutnya suara mereka tuh yang pindah kan? Iya itu kita nggak tahu di partai, biasanya partai legend juga kan, kayak P3 itu sayang juga kan, keluar kan merepresentasi lah partai umat atau apa. Tapi biasanya dijaga oleh kekuasaan dalam konteks ya nggak lolos itu biasanya. Nggak tahu caranya bagaimana lolos. Tapi kan kemarin itu yang terbaik mungkin dalam konteks ini. Nah intinya kalau saya maju jangan sampai saya nggak terpilih kan begitu. Jangan sampai kemudian ini mau dibuat partai demokratis sedunia, artinya satu suara, one man one vote, semua anggota pengurus untuk milih ketua umum. Pertanyaan saya adalah apakah dia serius nih mau masuk PSI? Karena kan atau hanya sekedar ancaman dia untuk orang-orang. Karena misalnya kemudian kan ada yang komentar. Ya fokus dulu, nggak usah komen 2029. Kita fokus dulu janji kampanye. Saya lihat gimmick sih, belum serius. Belum serius. Iya, karena memang nggak terukur kan, kecuali nanti semua orang udah lompat pagar semua ke PSI. Udah kelihatan tuh caleg-caleg DPR RI-nya, itu baru serius. Kan nggak Om Ded, kan itu sederhana. Mau lihat partai itu serius nggak serius, lihat caleg DPR RI-nya Om Ded. Ya kan masih jauh nih bicara DPR RI. Iya tapi kan memang ada intensitas arah sekarang kan banyak mau pindah nih kabarnya. Itu kan mau digembor-gemborkan wacana itu, nih partai ini mau pindah ke PSI.
Itu udah mulai desain itu saya Oh, ada rasakan. ya? Udah mulai beberapa partai di Kalimantan, ketua-ketua umum partai, bukan ketua umum ya, pengurus partai. Oke. Nah, katanya mau pindah ke PSI. Provinsi ya. Nah, itu kan arusnya kan kelihatan. Kalau memang arusnya itu kuat, kenapa dia pindah? Apakah di situ ada pukulan hukum? Ya, biasanya kan begitu orang Atau mau pindah. ada insentif Ya, cuan. atau Ya. ada insentif lain. Ya. Kalau memang udah itu semua orang berbondong-bondong, ya. berduyun-duyun, nah itu kan perlu kita lihat indikatornya ada, gejalanya ada. Kalau ini nggak ada. Ini belum ada saya lihat sejauh ini. Ya kan kita nggak tahu apa yang dikerjakan secara silent gitu. Tapi menurut Bung Pangi, mungkin nggak dia mau ambil itu partai? Ya, kan kalau lihat beliau ini kan karakternya kan politik seumur hidup sama dia. Jadi artinya tidak ada istilah pensiun. Kan kalau JK pernah bilang kalau saya udah nggak jadi wakil presiden, saya jadi marbot, tinggal di kampung, ngurus kampung. Ini kan nggak ada istilah ini. Artinya politik ini kan seumur hidup dia akan. Ini kan ada bilang mau berladang, mau cucu, mau ke Solo. Sampai gitu kan. kita antar dengan biaya negara naik pesawat tempur mengawal. Tapi kan balik lagi ke sini. Akhirnya kita lagi pusing lagi meributin kata keywordnya, keynote-nya Jokowi kan. Masih ribut kita kan sampai hari ini. Serius atau tidak? Ada bisa iya bisa tidak, tetapi indikasi bahwa PSI akan menjadi partai yang kan besok kan nggak tahu ambang batas itu masih dipakai nggak untuk parlemen kan, tapi kan kabar konon ceritanya kan ada kemungkinan nggak pakai ambang batas lagi. Wah, bahaya kalau nggak pakai ambang batas. Nah itu mungkin parlemen bisa jadi tempat yang gaduh. Ya itu semangat itu mungkin semua orang akan bersemangat kan. Tapi kalau itu nggak mungkin, partai itu nggak mungkin, nggak semudah itu untuk lolos di parlemen. Ya kalau nggak ada, bayangkan kalau tidak ada ambang batas. Ya ada partai yang isinya cuma 2 orang, terus mau ngapain? Iya, dia berminat jadi ketua PSI. Saya yakin kalau partai ini punya potensi untuk jadi anggota lolos di parlemen. Ya, kalau partai non parlemen, ya ngapain dia jadi ketua umum di PSI kan gitu. Ya masalahnya kan mungkin dia percaya diri bahwa dia bisa mengangkat. 2 kali 3 kali pemilu udah gagal. Ya ini nggak tahu ilmunya apa mau dipakai setelah nggak jabat jadi presiden. Oke. Nah, kan itu persoalannya. Challenge-nya di situ, Dia mau ngapain? Oke, mungkin pertanyaan saya geser. Insentif apa yang dia dapat kalau dia menjadi pimpinan partai? Ya nggak ada sebenarnya, kan orang udah selesai dengan dirinya, udah selesai dengan keluarganya semuanya, tetapi insentif yang ya ini namanya kalau di Amerika Serikat itu kan memang partai itu semuanya karena roda pemerintahan kan sama partai. Iya. Dia menggerakkan semua kan. Iya, karena memang kan cuma 2 partai yang punya perwakilan. Iya, ini artinya insentif secara umum. Ya kepuasannya mungkin ada di situ. Memang beliau ini nggak mau selesai, itu aja intinya. Sahwar kekuasaannya membara terus masih ada. Jadi nggak akan pernah selesai karena memang setelah ini Gibran setelah Wapres ini mau diapain, ini kan dia harus memang butuh kekuatan partai politik. Nah, itulah hari ini orang udah menandai nih, udah partai yang dikunci Pak Jokowi mana aja. Ya karena kan jangan-jangan nih kalau kita coba mengait-ngaitkan. Kan pernah muncul nih seorang Zulkifli Hasan, ketua umum PAN, bilang dukung Pak Prabowo untuk 2029, kalau wakil ntar kita diskusi nanti gitu kan. Apakah nggak mungkin itu ada reaksi terhadap itu, lalu ada reaksi lagi dari partai yang berkuasa sekarang? Ya, ini kan itu bahasa diksi prasa yang membuat Pak Jokowi nggak nyaman loh dengan bahasa seperti itu. Itu artinya Anda nggak sama saya lagi, Anda nggak menghormati bos lama Anda kan gitu sebenarnya. Berani amat. Iya, berani amat ngomong untuk wakil ntar dulu nih, kita diskusi dulu kan. Nah, karena dalam benak beliau mungkin udah disetting desainnya, ini anak akan jadi wakil presiden 1 kali lagi, kalau enggak di tengah jalan sesuai dengan prediksi jenderal-jenderal ini, mantan purnawirawan ini. Jadi udah sampai ke situ mungkin. Makanya dengan partai yang ada sekarang kan nggak cukup. Ini akan menjadi seksi tulang punggung ke depannya kalau partai ini lolos di parlemen. Kalau hanya 3% kan untuk nambah 1% lagi. Oke. Masih masuk akal bagi dia. Caranya, challenge-nya di situ nanti setelah nggak jadi presiden. Ya. Tapi kan banyak orang berpikir gitu ya. Justru yang terjadi adalah kalau beliau Joko Widodo ini mengambil partai, katakanlah PSI, itu justru disinsentif. Kenapa? Karena kemudian dia menurunkan leverage-nya kan. Ya, dia tidak punya leverage lagi gitu. Justru dia menjadi setara dengan partai-partai yang selama ini dia kendalikan kan gitu. Iya, itu kan pikiran kita Om Ded. Tapi beliau ini kan untuk ke Kapolda aja mau Om Ded sampai sekarang datang kan. Ngantar berkas ya kan. Mantan presiden loh kan. Kan ngapain
membayar pengacara, bersidang orang, ya kan, melaporkan. Kenapa nggak diundang semua alumni dia itu, ya Om Ded, ya kan ingin selesai nih. Nah, undang semua, langsung live. Nah, ini ijazah saya loh, ini testimoni semua. Nah, nih foto, rekam semua nih. Kan udah selesai nih, nggak ada lagi bising ini. Dan dia jangan-jangan tipu-tipu begini, inilah dunia dia, inilah yang dia tunggu-tunggu, yang dia nikmati, inilah game teorinya dunia dia, Om Ded. Ini dunia dia. Kita nggak bicara soal ini ijazah asli atau tidak. Mau asli kita tahu risikonya udah tahu, mau nggak asli kita kan udah tahu ujungnya. Tapi bukan itu. Ini ujungnya ada. Dia menikmati banget permainan ini. Ini sinetron yang terorkestrasi lah ya. Hebat memang di situ saya lihat. Nah, kita harus akui itulah. Tapi kan hasilnya 2% Om Ded. Ya. Salah hitung ini, salah kalkulasi takutnya. Karena memang katanya. Apalagi dengan memasang orang para pemujanya di stasiun TV yang berkelahi terus sama dengan siapapun narasumber lainnya ya. Tapi terukur lah, ada data lah. Ini data 2% katanya. Cari aja data yang buat 10%. Kalau memang, enggak kok 10% nih. Orang makin bagus sama Jokowi, makin terharu, makin enggak ada presiden terbaik seperti ini gitu. Sepanjang sejarah di bumi ini. Ya kan? Kan itu disampaikan dulu isu 3 periode. Iya. Ya kan? Enggak ada yang bisa gantikan beliau, seolah-olah beliau satu-satu di dunia. Iya, apalagi nih baru kita recover dari COVID nah, kan segala macam. Big datanya keluar ya kan? Jadi semua menteri sekarang kan? Iya. Padahal sebenarnya big lies ya, bukan big data ya. Ya oke. Nah, berarti ini kan ada tantangan yang sangat besar nih buat Pak Prabowo dan partainya, juga tentu terhadap partai-partai yang selama ini cenderung manut sama beliau kan. Yes. Ini gimana situasi ke depan kalau seperti ini? Challenge-nya tantangan Pak Prabowo kan begini. Pak Prabowo ini kan pasti punya misi, agenda. Agenda beliau kalau umur panjang, kalau sehat di 2 periode kan pasti itu niat beliau pasti. Walaupun beliau jangan dipancing-pancing itu. Karena dia ingin buktikan kalau enggak jangan didorong-dorong. Tapi kan kita lihat biasanya partai penguasa kayak PDIP kemarin mutual understanding kan. Ketika kepuasan Pak Jokowinya tinggi, maka orang akan cenderung memilih partai presiden incumbent. Nah, itu juga diperhatikan oleh Pak Prabowo mestinya ke depan kan. Kalau memang tingkat kepuasannya besok bermasalah, approval ratingnya enggak sebaik yang kita bayangkan, maka jangan berharap juga bahwa partai presiden incumbent akan menang. Karena ada gangguan-gangguan seperti ini mempunyai fluktuatif politik. Ini kacau balau jadinya semua ritmenya Pak Prabowo kan dengan model-model seperti ini. Nggak terkontrol. Nah, itu yang saya khawatirkan. Nah, Gerindra pasti punya misi karena presidennya Gerindra. Sama dengan PDIP ketika presidennya Pak Jokowi ya partai pemenang pemilu. Pasti itu ada dalam benak mereka. Tapi dengan model Pak Jokowi mengacaukan sinyal seperti ini, zigzag ini kan Gerindra juga pusing sebenarnya. Pasti dong. Ini mengganggu ritme kerja mereka gitu loh. Ada kerja ekstra buat mereka. Kan? Harusnya maksimal, KPK-nya nggak jadi, ya kan? Harusnya ini menterinya nggak capable, nggak qualified, nggak kompeten, masih dipakai. Ya kan publik melihat nih, Pak Prabowo itu menunjukkan semangat pemberantasan korupsi yang kuat. Iya. Tapi kan kalau kita lihat di kabinet ini kan banyak orang-orang yang kita tahu rekam jejaknya bermasalah. Bermasalah. Itu yang kemudian itu jangan-jangan itu juga sentimennya di situ. Penegakan hukum yang Pak Prabowo kan diksi perasaannya oke. Dia bilang siapa bilang saya boneka. Tapi orang kan melihat indikatornya bukan perlatennya. Nah, indikatornya intensitas arahnya apa? Kenapa hak prerogatif Bapak nggak dipakai maksimal? Udah ada kok banyak menteri ini menurut publik nggak layak ini dipertahankan. Kenapa butuh bersabar atau berbaris sampai kapan dulu nih berbarisnya? Atau berlatih berbaris dulu sampai kapan? Karena apa? Karena ini dikasih 2 tahun, ada 10 periode 10 tahun jadi menteri. Iya, karena masih dipakai sampai sekarang. Problemnya Pak Prabowo itu kan adalah bahwa dia tidak menyelesaikan fundamental masalah. Dia kan hanya bereaksi terhadap isu-isu yang muncul atau simptom-simptom yang muncul gitu. Kalau dia memang ingin pemberantasan korupsi yang betul-betul kuat, maka dia harus tolak dong kemarin KPK yang menurut undang-undang itu nggak pas gitu kan. Iya, karena ada cenderung kalau dibuat di ujung itu yang dikhawatirkan. Ada intensitas, ada arah, ada abuse of power, ada indikasi. Gejala itu kelihatan dengan gerak-geriknya KPK hari ini. Ini yang diambil nih, diprioritaskan, diributin, ini enggak kan. Kenapa?
aroma amisnya itu nggak bisa publik dibohongi, dikecoh gitu. Iya. Ujungnya itu karena Publik juga punya logikanya, nalarnya sendiri ya. iya, itulah yang kemudian kalau Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya, orang akan percaya, oh ini bukan boneka. Ya kan? Ini yang nggak pernah Ada digunakan. menteri yang udah dibicarakan, masalah judi online, masalah menteri yang ini, udah banyak. Saya lihat itu Sentimen negatif publik udah ya. paham publik ini, udah ada bukti-bukti di pengadilannya kan, masih dipertahankan kan? Nggak dia atau sabarnya kapan? Nah itu nanti mengganggu ritmenya, itu merugikan Gerindranya nanti. Pak Prabowo harus sadar ketika orang nggak puas dengan kinerja hukumnya nanti, penegakan hukumnya di Indonesia ini, karena penyusup barang-barang selundupan ini dipertahankan, maka percaya sama saya, ini jurnal loh bicara. Orang yang kalau dia tidak puas dengan appropriating hari ini, maka dia tidak akan pilih partai presiden incumbentnya yang didukung oleh partai presiden incumbent. Itu Gerindra. Jadi bebannya Gerindra sebenarnya. Iya. Kalau barang selundupan ini nggak dituntaskan, terlalu banyak. Jadi justru mereka yang rugi ya kalau ini berlarut-larut ya. Kenapa nggak bisa diselesaikan segera kan gitu? Nah, atau memang kan ada juga persepsi lain, Pak Prabowo tuh nggak mau ekstrim, orangnya harmoni, tunggu dulu tanggal mainnya, maksudnya tanggal cari hari baiknya, maksudnya nggak mau. Tapi apa mungkin memang karakter Pak Presiden Prabowo sendiri yang, aduh udahlah, gua kan gimana pun dulu tuh presiden gua jadi menteri, bahkan kemudian jadi presiden, dan beliau selalu bilang itu kan, saya berutang sama Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu. Jadi psikologi ini yang kemudian membuat beliau tidak leluasa menggunakan hak prerogatifnya itu. Ya itu kan bicara saham ya. Kadang-kadang kan rumit Om Ed. Kalau udah ada bos kan repot Om Ded. Kalau saya ngomong hari ini kan nggak ada bosnya Om Ded. Ya soalnya kan ada bos kan harusnya kan utangnya Pak Prabowo itu kan tuntas dengan anaknya Pak Jokowi jadi wakil presiden, harusnya kan udah cukup dong ya. Persis, mestinya kan begitu Om Ded. Udah tuntas, nggak ada saham-saham lagi. Iya. Kan udah jadi nih. Betul. Ini kerjaan bahkan menterinya masih banyak ngikut, harusnya kan cukup itu dong. Itu yang saya bilang barang selundupan tadi kan, terlalu masih banyak kan. Yang itu menteri lama kan semua, yang nggak ada prestasi juga, nggak bisa ngapa-ngapain juga. Perlu nanti diukur kan, tentu bukan kita yang ngukur dia berprestasi atau tidak, ya harus ada buat badan sendiri kan, untuk mengukur evaluasi kinerja menteri ini. Ya ini menteri kan jadi beban lama-lama, bukan membantu meringankan kerja presiden, jadi beban presiden. Datang ke sana masih bilang bos saya, happy nggak Pak Prabowo? Pak Prabowo bilang katanya happy karena Pak Jokowi juga diutus ke Vatikan kan waktu itu. Tapi kan tapi kan kabarnya sebenarnya Menteri Agama itu kabarnya yang sudah di. Ya, ada juga kabar lain Om Ded. Itu katanya itu persepsi juga nggak terukur ya. Tapi persepsi publik juga bahwa yang diutus itu Pak Prabowo mengutus bukannya Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi yang minta. Nah, karena ada sidang waktu itu kan. Tapi kan itu nggak valid kan, bisa ya bisa tidak kan gitu. Nobody knows. Ya, jadi bukan Pak Prabowo-nya minta, Pak Jokowi-nya minta gitu, bisa juga kan, bisa. Iya bisa betul. Karena kan itu sentimen positif Om Ded, itu jadi percakapan lagi kan, bising lagi kan, dan gaduh lagi sentimennya. Tapi kok hasilnya 2 lagi kan, itu persoalannya Om Ded ujungnya. Oke. Nah tadi Mabes Polri Polda ya, sudah Mabes Polri kayaknya, karena yang ngomong tuh Brigjen ya, dengan mengumumkan bahwa, nah ini nih udah lama ini sebenarnya beredar isu ini bahwa ini tidak akan memutuskan asli atau tidak, tapi identik atau tidak. Nah, menurut Bung Panggi, ini kayak apa setelah ini? Apakah yang diadukan itu masih tetap akan berlanjut ke tingkat pengadilan, atau kemudian ini diharapkan tuntas, jadi bukan asli palsu? Nggak bakal tuntas Om Ded. Ini akan dibuat seperti kain sarung yang ujungnya muter-muter. Yang kedua, ini memang dibuat melelahkan. Jadi nanti kan ini kan bentar lagi lelah semua nih Om Ded. Capek kan? Nah itu ya, karena si Egy Sujana aja kabur tuh 2 kali dipanggil nggak datang. Iya, udah mulai capek kan? Capek ya. Malah dia nyerempet kita kan, pernah ngomong bahwa ini kita sedang somasi ini. Akan somasi karena dia pernah ngomong Bu Mega bikin sayembara nih, untuk ijazah palsu. Come on, ngapain kita ngurusin ijazahnya palsu orang yang udah kelar? Nggak mungkin lah levelnya Bu Mega seperti itu. Ini kan yang menyelamatkan demokrasi kita. 3 periode Bu Mega yang bisa menghentikan. Nah itu makanya kita bingung bagaimana ini nanti ujungnya, dengan polisi mengatakan ini identik dengan ijazah yang lain. Makanya tadi hari ini mau terbukti asli mau palsu kan.
Ini kan tadi saya sebut bahwa ujungnya, dan ini dinikmati betul permainan ini, siapa yang lelah dan nggak lelah udah kelihatan. Kan? Dan kapan ini ujung tuntasnya nggak akan ada, nggak tahu. Mengambang aja. Dan itu memang itu banget yang ditunggu beliau dari dulu kan. Kalau saya presiden kan nggak begitu Om Den. Dari 2 tahun yang lalu saya validasi semua ke rakyat, ya kan? Ini loh, kalian foto, kalian rekam. Iya, susah amat. Udah selesai. Nggak perlu mempenjarakan orang, nggak perlu membayar pengacara, nggak perlu ngantar ijazah ke Kapolda. Iya. Kalau kita orang biasa, mungkinlah bertanya, apa urusannya lu nanya ke gua? Iya. Kan gitu nih. Kan nggak ada kewajiban saya, tapi karena saya mantan pejabat. Iya, wajar. Iya kan, apalagi pejabat tertinggi di negara ini. Presiden wajar kan dia menjawab kan? Iya. Sebagai rakyat bertanya ke presiden kan, yang dibilang oleh Rocky Gerung kan gitu. Wajar kan dijawab. Jadi ini nggak akan kelar nih isu ini ya. Yang akan terlihat nanti siapa yang capek. Siapa yang capek, siapa yang tiarap. Siapa yang lelah? Karena ini kan urusan rumah tangga, orang juga repot, anak istrinya juga nggak nyaman, keluarga nggak nyaman, bolak-balik. Tekanan pasti ada lah. Apalagi surat pemanggilan itu capek Om Ded, lelah gitu. Malam-malam datang surat jam 1 malam, pemanggilan, besok pemanggilan lagi. Iya. Kecuali yang 4 ini udah putus urat yang dibilang oleh Simon itu, urat takutnya, urat sarafnya takutnya udah nggak ada lagi, urat saraf capeknya udah nggak ada lagi. Seperti siapa katanya? Siapa? Resmond. Nah itu. Oke, jadi ya kita masih nunggu babak-babak selanjutnya dari seorang mantan presiden ya, bagaimana kiprahnya dalam kegaduhan politik nasional. Oke, begitu pemirsa, kita banyak yang dibicarakan, tapi lagi-lagi ya silakan Anda simpulkan sendiri. Banyak dari yang kita sampaikan itu berdasarkan apa yang didengar dan sampai ya. Kita bukan saksi fakta. Iya. Nah, seperti jangan disuruh kita cari bukti. Jangan disuruh kita cari bukti. Kita cari duit sendiri aja udah susah. Ya kan, masa cari bukti kita disuruh. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Om Ded.